Wey, halo. Halo. Shalom guys. Selamat beribadah kembali dalam sekolah minggu GKLION versi Online bersama dengan Ko Hansun. dan Ko Renard. Untuk hari ini mari kita siapkan hati kita bersama-sama sebelum kita beribadah. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau menyembah-Mu. Siapkan hati teman-teman semua di rumah agar meskipun kami worship from home, hati kami selalu yang terbaik untuk Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Enak ya jadi dia. Keluarganya kaya, mau apa aja bisa. Pasti enak hidupnya. Wah, ini juga. Suaranya bagus, nyanyinya bagus. Bisa main musik pula. Lah kalau aku? Korenat. Oh, di sini rupanya. Ayo kita pelayanan online. Nggak mau aku. Loh, kenapa nih? Ya aja kok yang lebih jago. Kayak C. Laura, C. Pauline, Ko Yongki. Wah, ada apa nih? Pelayanan kok jadi bahas soal jago-jagoan? Ya kan yang terbaik, yang paling pantas kok melayani Tuhan. That's not true, Korey. Karena setiap orang itu Tuhan ciptakan unik dengan titipan talenta dan porsi yang berbeda-beda. Berarti aku termasuk talentanya yang dikit dan porsinya yang dikit juga dong, Bu. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kamu gak terus terjun dan mengasah apa yang Tuhan titipkan buat kamu? Dan ingat satu lagi, Korey. Orang yang berhasil boleh kita jadikan inspirasi. Tapi ingat ya, banyak hal itu bukan soal kompetisi. Jadi nggak perlu kita bandingkan siapa yang paling hebat, yang talentanya paling banyak, yang porsinya paling besar. Yang paling perlu itu, kita itu jadi yang terbaik menurut apa yang Tuhan berikan buat kita. Karena yang kita tampilkan itu bukan diri sendiri, tapi kita tuh membawa nama Tuhan Yesus di hidup kita. Wah, bener banget ya, Ko. Aku mikirnya tentang diri sendiri mulu, makanya males. Thank you Jesus mau memakaikanku. Great. Nah, yuk kita melayani dan memuji Tuhan. Siap. Guys, mari gunakan kesempatan untuk melayani dan memuji Tuhan. For He is good to you. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari, memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings, for you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're good to me, and you are wonderful. Eternally, and I will love, love, love. As you love me, and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful.
eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me, and you are wonderful eternally, and I will love, love, love as you love me, and I will sing your praise eternally. Ko Hansun. Nih, lihat nih kok. Kok ada ya kok orang sejago Cristiano Ronaldo gini. Atau ini kok. Nah ini nih. Kayak The Rock nih kok. Nah ini nih Korey dan guys, yang sering kita lihat di depan layar HP kita itu postingan tentang keberhasilan dan kehebatan seseorang. Padahal ya, di balik itu yang kita sering gak lihat, itu ada puluhan, ratusan, bahkan ribuan jam mereka tuh berlatih, berjuang, belajar. Sampai jadi jago seperti itu. Tahu nggak? Cristiano Ronaldo misalnya, yang kamu lihat kan karir sama pialanya ya. Tahu nggak? Dia itu terkenal sebagai atlet yang datang latihan itu paling awal dan pulang paling malam. Selesai latihan orang lelah, dia masih tendang bola sampai ke gawang. Dan waktunya libur, dia masih terus latihan loh. Wah segitunya ya kok. Oh iya, dan kalau kamu tahu The Rock, Dwayne Johnson, itu setiap hari itu bangun jam 4 subuh guys. Buat ngapain? Olahraga di gym untuk jaga bentuk tubuhnya yang berotot. Selesai olahraga itu, dia langsung lanjut bekerja. Jadi bukannya ke kasur buat rebahan. Sehingga kata pepatah ya, usaha itu tidak mengkhianati hasil. Wow, tak pikir mereka semata-mata berbakat atau orang yang terpilih yang diberkati sama Tuhan. Gak gitu juga kali. Kita semua ini memang unik ya. Dengan desain dari Tuhan Korey. Tapi ingat, ada satu pemberian yang lebih unik, lebih berharga dari talenta yang perlu kita hargai. Apaan kok? Kasih sayang, pengorbanan, darah Yesus. Oh, bener banget guys. Darah Yesus yang memberi kita keselamatan, pendamaian, dan hidup yang baru. Semua itu kita peroleh hanya oleh darah Yesus. Dosaku telah dihapus hanya oleh darah Yesus. Ku dapat hidup baru hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darahnya penebus, jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. What can wash away my sin? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. My hope and my peace. This is all my hope and peace, nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Shalom teman-teman, minggu ini kita ketemu lagi sama Ce Pauline. Semoga gak bosen ya. Nah, minggu ini Cece mau bawain firman tentang
Aku adalah ciptaan Tuhan yang unik. Tapi sebelum kita mulai firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih untuk ibadah online hari Minggu ini. Kiranya Engkau mau mempersiapkan setiap hati dan pikiran kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman tahu nggak arsitek sama fashion designer itu tugasnya ngapain? Kalau arsitek ya pasti dia desain bangun rumah gitu kan. Terus kalau fashion design baju atau sepatu ya mereka juga pasti akan bikin baju atau sepatu gitu kan. Tapi tahu nggak teman-teman, sebelum mereka menciptakan hasil karya mereka, jadi sebelum arsitek itu rumahnya jadi, sebelum desainer baju dan sepatu itu baju dan sepatunya jadi, apa yang mereka lakukan sebelum itu? Ya betul, mereka bikin sketsa dulu, mereka desain dulu dasarnya itu mau konsepnya seperti apa, plannya nanti rumahnya tipenya mau yang seperti apa, minimalis kah atau yang modern Amerikan atau gimana. Terus kalau baju dan sepatu mau bikin untuk yang casual atau untuk party, semuanya kan pasti harus disketsa dulu kan. Hal itu sebenarnya sama terjadi seperti asal muasalnya kita. Jadi Tuhan menciptakan kita itu sudah ada konsep dan rencananya dulu. Jadi Tuhan menciptakan kita itu enggak tiba-tiba langsung aku pengen ciptain aja tanpa ada plan, tanpa ada konsepnya mau bikin langsung bikin. Enggak. Jadi Tuhan menciptakan kita itu sudah ada rencananya, sudah ada konsepnya. Kita itu mau dibikin seperti apa? Yang pasti Tuhan menciptakan semua itu baik untuk kita dan sempurna rencananya. Kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Coba kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Bunyinya demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi inti firman Tuhan hari ini itu akan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kita ini adalah karya seni Tuhan yang sangat indah. Jadi sebelum kita lahir, bahkan sebelum kita ini dikandung oleh ibu kita, sebelum mama kita ini hamil kita, Tuhan itu sudah kenal kita, Tuhan itu sudah tahu mau bikin kita itu seperti apa, konsep dan rencananya itu sudah jelas. Kita tuh mau dibuat seperti apa. Kita baca di Yeremia ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-5a. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Jadi hidup kita ini sudah direncanakan Tuhan sedemikian rupa supaya kita ini waktu lahir, kita bertumbuh sampai kita remaja saat ini, itu kita boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita boleh dipakai sesuai dengan kemuliaan Tuhan. Jadi siapa kita ini lahir di mana, dengan orang tua seperti apa, keadaan keluarga seperti apa, kita mau saudaranya siapa, itu Tuhan sudah atur dan Tuhan sudah rencanakan. Jadi kita nggak bisa kalau kita ini protes, aduh Tuhan kok aku nih ditaruh di kondisi keluarga yang seperti ini sih, aku kok nggak bisa dapat orang tua yang seperti itu sih, kenapa kok aku nggak punya saudara yang seperti si A, si B, si C, atau kenapa aku ini kok nggak anak tunggal aja gitu, itu nggak bisa. Karena sebelum Tuhan menciptakan kita dan sebelum Tuhan mengirimkan kita ke dunia, Tuhan itu sudah tahu kita ini mau ditempatkan di keluarga yang seperti apa, siapa orang tua kita, dan siapa saudara kita, itu Tuhan sudah menentukan dan Tuhan sudah merencanakannya. Dan inti yang kedua adalah, kita manusia ini lebih mulia dari semua ciptaan Tuhan di dunia. Jika kita mau melihat diri kita sebagai manusia, kita ini diciptakan Tuhan dengan diberi akal, budi, dan pikiran. Berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya selain manusia. Mereka tidak diberikan apa yang Tuhan berikan, seperti Tuhan berikan pada manusia. Jadi ketika Tuhan memberikan kita akal, budi, dan pikiran, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menyombongkan diri atas kelebihan yang Tuhan berikan pada kita dan memandang manusia yang lain itu lebih rendah dari kita.
Karena pada dasarnya kita manusia ini statusnya sama di mata Tuhan. Jadi dengan apa yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dengan sesama kita. Tidak boleh. Karena kita setiap manusia ini seperti tadi yang sudah Cece bilang, sudah didesain, konsep, dan direncanakan. Semuanya itu spesial, tiap orang itu berbeda-beda. Jadi kita nggak boleh meninggikan diri, kita lebih hebat dari orang lain, atau kita merendahkan orang lain, atau kita juga tidak boleh merendahkan diri kita, merasa kita tidak jauh lebih hebat dari orang lain. Lalu inti yang ketiga, kita diciptakan itu sangat istimewa. Kita lihat di Mazmur 39 ayat 1 sampai 6. Bunyinya demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Jadi Tuhan itu menciptakan kita, sebelum Tuhan menciptakan kita, dia itu sudah tahu. Jadi waktu kita lahir ya, masih bayi, lahir, masih oek-oek. Kita belum tahu nama kita, Tuhan itu sudah tahu setiap nafas hidup kita itu mau jadi apa. Kita itu ditentukan jadi apa, Tuhan itu sudah tahu. Dan waktu kita masih kecil, kita masih mau belajar jalan, Tuhan itu sudah tahu setiap langkah yang akan kita ambil, Tuhan juga sudah mengetahui semuanya. Jadi ketika Tuhan menciptakan kita memang diciptakan dari tanah dan Tuhan memberikan nafas kehidupan. Jadi kita ini diberi roh kehidupan. Kita hidup ini bukan cuma sekedar roh saja, tapi Tuhan juga menciptakan tubuh kita ini. Tuhan menciptakan setiap kita, fisik kita, penampakan luar kita ini, Tuhan ciptakan itu begitu unik. Dan semua itu tangan Tuhan sendiri yang bikin. Jadi kita nggak boleh kalau bilang, aduh aku ini kok jelek ya, aku ini kok gendut ya, aku ini kok pendek, aku kok kurang gini, kurang gitu. Itu berarti kalian mencacati karya Tuhan. Karena kalian harus menyadari sebenarnya kalau kita ini sebenarnya itu masterpiece-nya Tuhan. Gak ada yang salah yang Tuhan bikin untuk kita. Jadi kita tidak boleh berpikir kalau Tuhan ini salah menciptakan kita. Badan kita ini harus kita ingat adalah karya seni Tuhan yang paling indah. Dengan mata kita bisa melihat keindahan dunia. Dengan mata kita juga bisa melihat ciptaan Tuhan yang lain. Kita bisa mengaguminya. Dengan mulut kita bisa bernyanyi, kita bisa melantunkan lagu-lagu yang indah. Dengan tangan kita, dengan kaki kita bisa bekerja, beraktivitas, berolahraga. Dengan otak kita juga bisa pakai untuk berpikir, menyerap ilmu. Dan semuanya, seluruh anggota badan kita bisa pakai, kita bisa nikmati untuk dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita nggak boleh bilang kalau Tuhan ini salah menciptakan saya. Kok aku nggak diciptakan secantik dia sih? Kok aku nggak diciptakan seganteng dia sih? Kita nggak boleh menghakimi Tuhan seperti itu. Karena apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan berikan pada kita, ya itu memang didesain spesial untuk kita. Kita setiap manusia ini sudah punya speknya masing-masing, jadi kita nggak bisa protes. Kita harus menerima dan kita harus bersyukur. Jadi Tuhan juga menciptakan kita sebagai laki-laki dan perempuan supaya kita juga bisa berteman. Maka dari itu kita harus belajar untuk bisa mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan menyia-nyiakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Seperti yang tadi Cece bilang, jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan mengharapkan jangan pernah menginginkan kita ini di posisi orang lain. Coba ya kalau aku secantik dia, coba ya kalau aku seganteng dia, coba aku sepinter dia. Gak bisa, karena ketika tadi Cece bilang Tuhan menciptakan setiap kita itu berbeda. Bahkan sidik jari kita, tiap manusia di dunia ini tuh gak ada yang sama. Uniknya tuh seperti itu. Kita ini loh, limited edition, gak ada duanya.
Walaupun status kita ini manusia sama di mata Tuhan, tapi yang kayak Cece, yang kayak teman-teman, di dunia ini ya cuma satu, gak ada kembarannya yang sama persis, pelek 100% itu gak ada. Sama seperti ilustrasi yang tadi sudah Cece kasih ya, kayak misalnya desainer sepatu misalnya. Dia bikin sepatu pasti disesuaikan dengan speknya dan tujuannya. Misalkan nih, contoh, misalkan kita butuh ke pesta ya untuk yang cewek-cewek. Masa sih kita ke pesta pakai sepatu buat main basket? Ya nggak mungkin dong. Terus atau misalnya kita mau main sepak bola. Masa sih kita pakai stiletto untuk main sepak bola? Ya nggak mungkin, bisa keseleo kan kayak gitu. Jadi setiap benda yang diciptakan, baik itu laptop maupun sepatu atau kamera, semua itu diciptakan sudah ada speknya sendiri-sendiri. Kita juga seperti itu, kita ini diciptakan Tuhan juga sudah ada speknya sendiri-sendiri. Tujuannya apa? Kenapa kita ada di dunia ini? Kalau kita masih belum tahu apa tujuan kita di dunia ini diciptakan Tuhan, ya kita harus lebih banyak berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Tanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan mau dari aku ini untuk Engkau pakai demi kemuliaan namamu? Jadi teman-teman jangan menganggap diri kita ini lebih rendah dari orang lain atau diri kita ini lebih tidak baik dari orang lain. Enggak, karena Tuhan menciptakan kita semua itu sangat baik dan sangat indah. Kita ini unik, kita semua ciptaan Tuhan ini spesial dan jangan lupa Cece dan teman-teman sekalian, kita semua ini limited edition. Jadi jangan pernah ada yang iri, aku tuh kepengen seperti dia, aku pengen seperti si A, si B, si C. Jangan. Kita harus mensyukuri dan kita harus menyadari kalau kita adalah ciptaan Tuhan yang unik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala yang Kau berikan bagi setiap kami ini ya Bapa. Terima kasih untuk keunikan, kelebihan, dan keistimewaan yang telah Engkau anugerahkan bagi setiap kami ini. Ajar kami untuk menerima apa yang Kau berikan pada kami. Ajarkan kami untuk bisa memanfaatkan semua yang Kau berikan pada kami, memaksimalkan semua potensi kami dan tidak menyia-nyiakan apa yang telah Engkau berikan dan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu hari ini adalah diambil dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi teman-teman, ingat ya, kalau kita ini ciptaan Tuhan yang unik dan istimewa. Kita semua ini limited edition. Jadi jangan pernah kita tidak mencintai diri kita. Kita harus mencintai diri kita sama seperti Tuhan mencintai kita. Guys, kita semua diciptakan dengan satu desain, yaitu kita ini akan paling puas kalau kita bisa memuaskan dan menyenangkan Tuhan kita. Namun kita diciptakan dengan peran dan porsi yang unik, berbeda satu dengan yang lain. Tak perlu kita itu saling berkompetisi, melainkan kita mesti kolaborasi dan alias kerjasama. Betul, maka ayo kita semangat kerjasama melayani Tuhan di hidup kita. Oke guys? Yoi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun
di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Guys, sampai di sini ibadah kita. Sampai jumpa kembali minggu depan di Sekolah Minggu GKI versi online. Semangat ya. Bye.